Perkenalkan, nama saya Peggy Karisa Wijaya dengan NIM 164241139 dari kelas 26 selaku Ketua Kelompok 10. Perkenalkan, saya Nabila Anggi Pradipta dengan NIM 164241160 sebagai anggota kelompok 10. Halo semua, perkenalkan nama saya Valdes Asyara Claudian Tobing, biasa dipanggil Valdes dengan NIM 164-24363 dari kelas 26, kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Deril Abrar Wahid, NIM 164-24104 dari kelas 26, kelompok 10. Sebagai masyarakat Indonesia yang berideologikan Pancasila, salah satu silanya berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua tersebut menekankan bagaimana manusia sudah seharusnya menghargai dan menghormati hak-hak serta martabat manusia lain. Berhubungan dengan hal tersebut, sebagai manusia yang beradab, sudah seharusnya kita peduli terhadap martabat-martabat para perempuan. Penghormatan pada martabat perempuan dapat terlihat melalui kepedulian terhadap kemandirian ekonomi perempuan, yang berarti memberikan mereka kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Perempuan itu harus memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan diri dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Dengan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, akan berpengaruh untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi ketidakadilan sosial. Salah satu permasalahan utama perekonomian yang berhubungan dengan perempuan yaitu rendahnya partisipasi kerja perempuan dengan usia produktif. Hal tersebut dapat terlihat pada kondisi perempuan di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Hampir separuh populasi desa tersebut dihuni oleh perempuan. Namun, diperkirakan sekitar 60% perempuan dengan usia produktif tidak memaksimalkan potensi yang dimiliki dan memilih menggunakan waktu sepenuhnya sebagai ibu rumah tangga di rumah. Padahal, perekonomian keluarga belum sepenuhnya stabil dan berkecukupan. Kondisi perempuan yang hanya bergantung pada laki-laki yang bekerja dan tidak mandiri secara ekonomi dapat menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi yang berkepanjangan, serta tidak tercapainya kesejahteraan perempuan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Ini saya akan ngobrol-ngobrol dikit. Salah satu perempuan di Desa Cikeruh, boleh diperkenalkan namanya siapa teh? Nama saya Vina. Umurnya? Umurnya 23. 23. Sudah menikah? Sudah. Anaknya ada berapa tuh? 1. Kalau untuk pertanyaan yang pertama, tetehnya sendiri bekerja atau tidak? Enggak. Tidak bekerja. Kalau tidak bekerja, alasannya? Mengurus ibu rumah tangga. Ngurus ibu rumah tangga aja. Terus kalau di rumah biasa kegiatannya apa? Memasak, ngurus anak. Ada usaha sampingan nggak? Enggak ada. Nggak ada. Ya. Di sini, di sekitar sini biasanya ibu rumah tangga yang seusia teteh gitu usahanya apa? Paling kayak pekerja online kayak gitu. Kerja online, jualan? Iya, jualan online. Jualan online. Terus di sini banyak kuliner gitu? Kurang tahu soalnya baru pindah. Oh, berpindah. Ya, untuk penghasilan pokok keluarganya kira-kira? Penghasilan. Iya. Hasilnya. Ya, penghasilan dari suami 2 juta. 2 juta Iya. 1 bulan. Iya. Kira-kira itu penghasilannya cukup nggak teh? Insya Allah cukup atau enggaknya ya dijalanin aja. Kalau secara gamblangnya untuk teteh pribadi, kayak untuk memenuhi kebutuhan teteh pribadi, misal untuk teteh mau beli sesuatu, kebutuhan cukup ya. Atau ada satu kurang gitu teh? Oh iya ada. Ya. Make up kayak gitu. Oh, untuk makeup Iya. kurang ya? Saat ini saya melakukan wawancara yang kedua dengan salah satu perempuan di Desa Cikeruh. Boleh diperkenalkan namanya siapa teh? Nama saya Yayu Yuniarti. Umurnya? Umur saya 22 tahun. Sudah menikah? Sudah. Menikah berapa tahun teh? Waktu 20 tahun. 20 tahun. Udah punya anak teh? Belum. Oh, belum. Di sini teteh bekerja atau enggak? Bekerja sebagai guru TK. Oh, bekerja sebagai guru TK. Berarti ada penghasilan sendiri ya? Ada. Terus kira-kira penghasilan pokoknya itu cukup nggak untuk memenuhi kebutuhan pribadinya teteh? Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup. Terus kalau kita mau ngadain pelatihan untuk ide usaha baru supaya perempuan-perempuan di sini tuh lebih mandiri secara ekonomi gitu, kira-kira bakal efisien nggak ya teh? Efisien sih. Setuju. Lalu di sekitar sini kira-kira usaha-usahanya itu apa ya teh? Kalau perempuan-perempuan yang tidak bekerja gitu, kebanyakan apa?
Jualan sih di sini mah kebanyakannya jualan. kuliner gitu ya. Ada juga warung, ada juga ruko-ruko yang kayak gitu. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan perempuan di Desa Cikeruh yang ketiga, yaitu boleh perkenalan dulu, namanya siapa ya? Nama saya Weni. Kelahiran 15 Juni 1965. Genapnya mungkin sekarang 59 tahun ya, Neng. Ibu penduduk asli di sini. Ya. Kebetulan ibu pensiunan. Oh, pensiun. Iya. Dulu ibu di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Profesi ibu bidan. Gitu. Lalu sekarang kegiatannya sehari-hari apa? Nah, berhubung ibu mau ngelanjutin kuliah kan sekarang kalau buka praktek harus D4 minimal atau S1 ya, Neng. Nah, kebetulan ibu karena ibu juga dulunya waktu PNS itu hanya sebagai tenaga administrasi dan kebetulan dapat beasiswa, ibu bisa kuliah di kebidanan hanya sampai D3 karena ibu single parent, Neng ya. Jadi ibu nggak bisa melanjutkan, kepengen akhirnya ya kalau anak ibu kan mau siapa yang ngebiayain gitu, Neng ya. Nah, jadi dari ibu ngurus anak 3 dari dulu sehingga ya walaupun ibu penghasilan tapi jujur aja kurang mencukupi, Neng. Ibu juga kalau pengen masih ibu juga buka praktek lagi atau usaha lain itu ada dalam angan-angan ibu begitu. Berarti untuk saat ini lebih prioritas kebutuhan keluarga ya? Iya. Jadi untuk kebutuhan pribadi ibu sendiri kayak misalnya ibu mau ke salon, mau makeup gitu? Ibu enggak. Ibu seumur hidup krem bat pun baru sekali karena itu dibayarin sama ponakan ibu. Jadi ibu dipertimbangkan gitu, Neng. Kalau mau untuk lakuin itu. Dipertimbangkan tuh takut anak butuh biaya yang tidak terduga begitu. Berarti kira-kira kalau misal kita ada ide mau kasih pelatihan keterampilan yang baru biar ada ide usaha baru, karena dilihat di sini kebanyakan usahanya lebih ke kuliner gitu ya, Bu? Kayak Betul. warung-warung gitu ya? Ya senang-senang aja sih. Ada yang ngelatih terus kita bisa dikembangkan usahanya. Senang sih. Ya berharap sekali, Neng, itu. Jadi kan bisa membuka wawasan kita juga ya. Iya. Dan memang sih di sini kebanyakannya kalau sekitar remaja mah agak sedikit yang ngelanjutin kuliah. Kalau penduduk aslinya mah, Neng, kalau SMA itu kebanyakan kerja di Jatos atau pabrik gitu. Ibu-ibunya juga. Di sini banyak perempuan yang masih muda tapi terus sudah menikah tapi ya, tidak punya penghasilan pribadi. Ya, gitu. Ada. Iya, betul, ada. Bergantung ke suami aja gitu ya. Iya, ada. Ada yang mencari karena kan mungkin kalau berharap dari suami aja kan tidak mencukupi, ada yang juga sambil kerja lagi, Neng. Ada yang ibu-ibu kayak di sebelah tetangga ibu, dia jadi pembantu gitu. Kebanyakan sih kalau di sini kalau yang ibu yang udah tidak memenuhi untuk ke tenaga pabrik mah, pegawai pabrik. Jadi dia larinya kayak nungguin kos-kosan gini, bersih-bersih gitu. Jadi kebanyakan perempuan-perempuan di sini pun pas-pasan untuk bisa memenuhi kebutuhan pribadinya ya, Bu? Betul, kalau untuk penduduk aslinya mah. Kayak pengen tahu aja sih, Bu, kira-kira bakal efektif atau enggak kalau misal ngadain pelatihan gitu, Bu, di sini. Nah, kalau sasaran kita kan perempuan-perempuan usia produktif yang tapi kurang memaksimalkan potensinya, lebih memilih di rumah dengan segala keterbatasan lain gitu. Ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan yang mereka pun yang bekerja kan mungkin ada harapannya ingin lebih baik lagi kan. Kalau misalnya dia bisa buka mata pencaharian lain kan mungkin dia melihat juga
Kalau saran ibu kalau neng buka itu teh berarti kalau mau berjalan neng tinggal hubungi PRT-nya, PRW-nya untuk diumumkan sini. Jadi biar nanti sama beliau digerakin. Cuman kalau di sini kalau untuk menjelang 17 Agustusan kita lagi sibuk karena tarkanya suka menggerakkan yang di atasnya seperti yang udah berkeluarga juga kita ikut andil gitu neng. Tapi kalau sesudah 17 Agustusan kayaknya bisa. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, kami ingin memberikan kegiatan pemberdayaan perempuan berupa pelatihan keterampilan melalui kreasi casing menggunakan resin dan pemasaran menggunakan aplikasi Shopee yang bisa menjadi ide usaha baru yang sederhana maupun kegiatan untuk mengembangkan skill perempuan di usia produktif sehingga bisa memanfaatkan potensinya dengan baik. Bagaimana mekanisme dari kegiatan kami? Yang pertama-tama, kami melakukan survei secara langsung di Desa Cikeruh untuk melihat lingkungan serta mengidentifikasi permasalahan yang ada. Lalu kami juga melakukan wawancara dengan beberapa perempuan, serta menginformasikan mengenai kegiatan kami, apakah sesuai dengan keadaan mereka atau tidak, lalu apakah mereka tertarik untuk mengikuti kegiatan kami. Langkah selanjutnya adalah kami akan mengajukan perizinan serta rencana aksi kami, lalu melakukan pendataan terhadap peserta kegiatan sesuai dengan sasaran kami, yaitu perempuan dengan usia produktif di Desa Cikeruh. Sampai akhirnya kami melaksanakan kegiatan kami. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan produktivitas perempuan usia produktif di Desa Cikeruh, juga memberikan ide bisnis yang baru dan sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh para perempuan Desa Cikeruh, direalisasikan untuk mendukung kemandirian ekonomi mereka, serta melatih keterampilan atau skill baru bagi para perempuan di Desa Cikeruh sehingga mereka tidak hanya bergantung kepada penghasilan suami, tetapi juga memiliki penghasilan pribadi sehingga dapat mandiri secara ekonomi. Terutama di zaman modern ini, kita para perempuan harus bisa secara produktif dan mandiri dalam perekonomian kita sendiri sehingga dapat tercipta kesejahteraan dan kualitas hidup yang baik. Terima kasih.